Allah, salam Allah, salam Allah, ala Rasulillah, salam Allah, salam Allah, ala Yasin Habibillah. إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ورسوله المشايخنا ومعلمينا وأستاذنا خصوصا وصنف هذه الكتاب الشيخ صمد بن مليمة عبد القادر الجيلاني الشيخ بن خالد محمد بن عبد الكريم السمان على البلد شمال مناشد العضلات الذي يجري من الأرض يجري شمال معرضة يجري كسب باسم مشروع عبدنا الذي يجري من سيد بن عبد الله عبد الجليل سمى يزيد بن رسول الجري ومن سمى صلى الله عليه الشيخ محمد بن محمد البازلي أن الله يعلم الجنة بالجنة ويرضى به ويعلى بمسلارهم ونفقاتهم لخصوصيتهم وقراباتهم رحمة الفاتحة آمين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sama-sama berkumpul di masjid yang mubarak untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Pelajaran kita selanjutnya itu dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaitu mengabarkan ia akan mati Raja Habsyi yang bernama Nujasyi pada hari matinya itu. Maka lalu sembahyang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat akan jenazahnya itu dengan sembahyang gaib. Di dalam negeri Madinah, padahal mati Najasyi itu di dalam negeri Habsyi. Habsyi itu ini Sudan. Habsyi. Kenapa jadi Nabi itu tahu? Tahu sedina jauh-jauh tahu. Karena si Raja Habsyi ini tidak pernah berbuat zalim. Mati raja ini, maka Nabi dan sahabat-sahabatnya di Madinah sembahyang gaib. Siapa yang memberitahu? Maha berangkat. Nah itu namanya mukjizat Nabi. Tahu jauh-jauh itu. Sama kisah lawan guru Bangil. Guru Bangil lawan Syekh Abdul Hamid Pasuruan. Itu namanya ada orang hendak belajar lawan guru Bangil, maka berpadah dulu lawan Syekh Abdul Hamid Pasuruan. Lamunya orang sudah berpadah lawan Kiai Hamid, maka si guru Bangil ini langsung menerima. Tapi namanya kada berpadah, kada dibuka senyawa model makanya tahu itu. Namun nyawa yang ini kan mungkin pakai HP di telepon. Ada dari mana ada. Nah, jadi ada juga orang hendak menguji ilmu guru Bangil Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Nah, kenapa? Karena hendak belajar di Syekh Hamid Pasuruan disuruh bikin belajar lawan guru
banyak orang yang hendak belajar ilmu, anak mengaji, lawan guru Syekh Hamid Pasuruan. Wajah sidin buat nikam belajar aja wadah Syekh Muhammad Syarwani Abdal Bagio. Nah, lalu orang ini bingung siapa kenal Syekh Syarwani Abdal ini orang Banjar ya. Ngapain aja nanti orangnya melakukan belakang banyak. Kita soal aja, kita bawa masalah, sikung. Nah sampai situ kita ketawakan, bujur-bujur anil kan ada guru banget. Lalu datang guru bagi itu sudah ada di Muharram ibarat dari pelataran. Nah membaca kitab. Imbah datang membaan tadi tunjuk sini ini nama masalah baca ikam tak makan nanti jangan tambah lagi suci ini naik baca masalah ikam baca ini sampai ke ambangnya. Nah biar tahu bahwasanya orang menunjuk siapa dulu juga. Nah jangan bubuhan wali Allah Ta'ala sudah tahu, apalagi Nabi. Nang mati Raja Habsyi, Nabi tahu. Lalu seluruh sahabat di Madinah itu nang ada dalam masjid itu sembahyangnya aja di negeri Madinah pada Jawa Barat. Itu adalah mukjizat Nabi. Dan setengah daripada mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengkhabarkan dia bahwa Al-Aswad Al-Anasi Al-Kadzabi, ini kadzab ini penistaan artinya pembohong, akan dibunuh oleh orang pada malam dibunuh akan dia. Nah jadi Nabi ketahui Aswad ini pacang dibunuh kena pada malam yang akan datang. Padahal ia di negeri Yaman. Nasi Aswad tadi ini bagaimana di Yaman. Ujar Nabi itu si Aswad itu kena pacang dibunuh orang malam kena. Orangnya di Yaman yang bernama San'a, ibu kota Yaman San'a. Dan menghabarkan Nabi SAW akan nama orang yang membunuh akan dia. Siapa nama membunuhnya? Tahu Nabi. Di kitab lain itu disebutkan nama membunuh itu ada Fayruzi namanya. Nama membunuh itu. Nabi tahu orangnya. Si Aswad ini yang mengaku jadi Nabi. Al-Anasi Al-Kadzab, penistaan, mengaku jadi Nabi. Nah mulai zaman Nabi itu sudah ada orang mengaku jadi Nabi sampai zaman kita ada orang mau menjadi Nabi terakhir. Jadi Rasul Tokimin karena datang orang mengaku jadi Nabi. Ya Insya Allah, ya Allah, macam-macam. Mulai dari ada Musailamah Al-Kadzab itu orang mengaku jadi Nabi, macam-macam. Nah ini bilang perilaku orang mengaku Habib. Macam-macam mengaku jadi Nabi. Ada juga mengaku dulu jadi Ustaz Al-Falah, ada juga di daerah Banjarbaru itu mengaku Ustaz Al-Falah. Itu menambah orang terima orang lain pada lawas memakai sepeda motor ini akan datang lagi. Kalau pandir ini bujuk aja Ustaz Al-Falah namanya ini. Jadi kita nama Ustaz Al-Falah ini orangnya kayak gini. Nah ada orang Ustaz Al-Falah ada katanya
macam-macam lah, modus penipuan ini macam-macam. Apalagi fatwa masjid, fatwa langgar, banyak modus penipuan. Nah kadzab tuh, bulan zaman Nabi juga penipuan. Jadi hati-hati dengan penipuan itu. Apalagi apa tujuan medsos. Nah, dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu yaitu datang kepadanya ontak, padahal mengadukan ia akan halnya, dan adalah yang demikian itu di hadapan beberapa sahabat Nabi SAW mengadu apa ontak. Ya Rasulullah, ulunina liwat benar itu patuanan ulun dibawa ini dibawa itu hibak bahu ulun nih, tapi ulun kada dimakan nih ya Rasulullah. Pangadu nya lawan Rasulullah. Nah itu mujizat Nabi, mujizat Rasulullah SAW ini semua mujizat yang terdahulu itu ada daripada Rasulullah SAW. Semua ada. Nabi Sulaiman mukjizat sini apa ya? Bisa berbicara dengan binatang. Pandir Nabi Sulaiman dengan binatang. Orang sama-sama mendengar pandiran binatang. Nabi Muhammad SAW ontak mengadu Nabi. Ada lagi namanya sebenarnya batang korma menangis. Karena apa? Karena ada lagi Nabi di situ khotbah. Namanya di dalamnya di Madinah itu ada situ natihang. Nah itu warnanya tihang korma menangis di parang mimbar Nabi. Korma itu menangis karena ada lagi di khutbahin Nabi, karena Nabi ada di sini bulan didagar oleh Nabi, Nabi nangis tiang lahan pada binatang. Ada tiangnya di para mimbar Nabi itu di Madinah. Ada lagi tiang Abu Bakar, ada juga tiang Aisyah, ada tiang Haris, ada itu di Madinah itu ada tulisan di atas ada hijau. Tiang Nabi bersandar menerima tamu. Jadi binatang pandai lawan Nabi termasuk onta tadi ulun dipukul, dimakani kada, ulun makan di kamar membawa barang banyak benar. Itu Rasulullah benar ditagurin Nabi akunnya. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu yaitu adalah ia memanggil akan dua pohon kayu, maka datang keduanya itu kepadanya. Tiap Nabi pohon datang, padahal keduanya berhimpun di hadapan Nabi SAW. Kemudian dia menyuruh Nabi SAW akan keduanya itu bercerai, maka pergi keduanya itu, padahal ia bercerai-cerai keduanya itu. Itu pohonnya datang yang Nabi pohon datang Nabi kayak apa berjalan itu pohon yang si bila qadari di dalam burdah wasajati yang si bila qadari sadatan sebelumnya dalam burdah. Pohon, nah ada juga mengadakan nang pohon gajalan ini ya pohon nang buahnya pohon pokaha, yaitu dia. Makanya pokaha itu harum, karenanya baparat lawan Nabi, turut lawan Nabi. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu yaitu adalah
seorang daripada Yahudi telah meracun makan Nabi. Namun Yahudi ini jahatnya Yahudi, Nabi diracuninya. Sampai ini Yahudi yang memerangi Kristen. Yaitu adalah seorang daripada Yahudi telah meracun makan Nabi SAW, maka memakan Nabi SAW akan suatu yang di dalamnya racun itu bersama-sama dengan sahabatnya. Makanan Nabi, maka mati sahabatnya pada ketika itu juga. Dan sejahtera Nabi SAW, dan adalah Nabi SAW hidup kemudian daripada memakan racun itu 4 tahun. Nah, sahabat-sahabatnya karena racun meninggal matian. Nabi lagi hidup memakan racun itu daripada mukjizat Nabi. Orang Yahudi meracuni Nabi karena awal, tapi sahabat-sahabat yang karena racun. 4 tahun Nabi meninggal karena racun. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu berkata bagi Nabi SAW itu, tangan kambing yang telah masak yang ditaruh oleh orang di dalamnya itu racun. Dengan katanya tangan kambing sudah masak dibuat oleh orang racun, maka tangan tadi pandir tangan kambing. Ya Rasulullah SAW, jangan engkau makan akan dapur, karena ada di dalam aku ini racun. Kepandirnya tangannya. Mungkin yang pertama tadi kada berpandir makanannya, kada berpandir. Lalu sahabat-sahabat memakan, mati. Nabi kada dijaga Tuhan. Nah, kalau ini Nabinya surangan ditarik orang racun, maka tangannya tadi, tangan kambing tadi berpandir. Tangan kambing yang sudah masak. Caranya kita tentang itu selamatkan, atau lamunya kita kepada dia juga racun lah, kada ada misalnya racun. Tangan kambing itu berpandir misalnya, sudah masak sini itu pandir, makan apa nah nyaman benar, bisa rasa makan semua. Tangan kambing berpandir, nyaman benar juga makan terus saya, bisa rasa makan semua. Kenapa? Tangannya berpandir. Apalagi ada racunnya. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu, yaitu mengkabarkan akan Sayyidatuna Fatimah bahwa Sayyidatuna Fatimah bahwa adalah ia yang dahulu mendapatkan akan Nabi alaihissalam. Maka adalah Sayyidatuna Fatimah itu yaitu yang terlebih dahulu mati. Jadi yang berdapat lawan Nabi berdahulu, Nabi memadahi karena yang berdahulu mendapati apa Fatimah ikan ujar Nabi. Fatimah berdahulu meninggal. Maka adalah Sayyidatuna Fatimah itu yaitu yang terlebih dahulu mati daripada segala sahabat Nabi SAW. Kemudian daripada wafat Nabi SAW itu Fatimah berdua. Istri apa? Istri Sayyidina Ali. Karamallahu wajhahu. Maka adalah yang demikian itu sungguh seperti yang dikata Nabi SAW. Itu Nabi tahu saja. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu yaitu menyapu dengan tangannya akan susu kambing yang tiada di dalamnya air susu. Kambing kan ada susu, kada banyu susunya dijapai oleh Nabi.
Maka ketika itu terbit daripadanya air susu. Nah, panainya susu minum susu. Nyamannya dari susu kambing Nabi. Nah, dan adalah yang demikian itu sebab Islam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu dengan melihat itu tadi mukjizat Nabi tadi yang susu rasanya sangat banyak menjadi banyak hikmah balasnya dinamika. Lalu yang demikian itu sebab Islam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi sahabat. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah setengah daripada sahabatnya terbit biji matanya karena anak panah keluar. Pada ketika itu perang Safin, maka mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam akan biji mata yang terbit itu, maka mengembalikan ia akan dalam mata sahabatnya itu, maka lalu baik, yaitu terlebih daripada matanya yang tiada karena panah. Aduh, karena panah dibuat Nabi ulang. Nah, Nabi terang daripada sebenarnya. Nabi mujizat Nabi Allah. Dan setengah daripada mukjizat Nabi, mukjizatnya itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sakit mata pada ketika perang Khaybar. Sayyidina Ali sakit mata, maka menudahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu, maka pada masa itulah jadi sembuh mata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu. Maka menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia memegang akan panji-panji pada ketika perang Safin itu. Nah, Nabi bangun dari coba bang dia hanya ada sakit mata dari kalau ampe kalau banget. Nah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad menyatakan nih bahwa Nabi ini menudahi mata Sayyidina Ali. Tapi jangan udah sedikit ya ramnya nama sian orang sedikit aja. Dari Allah nah itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyaklah. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beberapa sahabat sallallahu alaihi wasallam itu mendengar mereka itu akan makanan yang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengucap tasbih. Sahabat itu mendengar, nah kayak apa imannya sahabat itu namanya mendengar atau tasbih makanan, mendengar makanan tasbih. Makanya Nabi itu menyuruh jangan mubazir, jangan makanan itu dibuang-buang, jangan makanan itu disipak, jangan makanan dijejak, jangan makanan itu dihina. Kenapa? Ini tasbih. Makanan-makanan ini ada sedikit-sedikit uang. Ada yang punya Nabi itu jadi namanya makanan itu gugur, ambil. Belum 5 menit. Namanya masih bagus saja makan. Nah, yang kita namanya sedikit dia gugur langsung disipak, langsung dijajak sama orang. Nabi itu suruh sedikit. Karena apa makanan tasbih sahabat mendengar. Ada namanya, makanya saya makan dari paling yang dari ada sahabat baris dengan Nabi, sahabat sedikit, semangat, 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 udah kayak apa, udah kasih sayang teman, semangat, nah kenapa makanan itu bertasbihnya?
Jadi dia lamunya, jadi ada pandemi berarti ikan lamunya kada habis nasi di piring tuh menangis inya dibuang siang ya kan. Makanya namanya orang-orang bahar itu kada mau membuang nasi, namunnya kada habis nasi itu dijemur nasi tadi. Ibarat dijemur kita di bulan cingkaro dijemur di sana, enggak di sana ditumbuk buat ibu apa, buat nyio apa ngarannya sabun, nasa sabun yang mana ini kan kayu lagi sesabun. Ini orang hari itu saya penyayangan buktinya ini, nah itu orang tentang apa mengamalkan. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat kita mengaji, berkat kita duduk, berkat kita mendengar amal di sini. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa